Selamat pagi anak ibu, salam sejahtera selalu, salam. Oke anak ibu, kita mulai materi hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga kami di pagi hari ini. Masih Tuhan berikan kesehatan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami percaya Tuhan memberikan roh kekuatan dan roh kepintaran agar kami mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru-guru kami. Kami juga mengerti rencana Tuhan dan rancangan Tuhan ketika Tuhan mau menyertai kami dan ketika kami mau bersyukur dan bersekutu di hadirat-Mu. Tuhan, kami akan memulai materi hari ini dan kami bawakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur di hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan. Amin. Shalom anak ibu, ketemu lagi di kelas 6. Semoga kamu tetap semangat belajar. Dan hari ini kita ketemu lagi dalam materi yang baru. Tapi sebelumnya, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ayo. Ya, kamu benar. Pelajarannya tentang bernyanyi dengan roh dan akal budi. Hari ini juga tentang bernyanyi juga masih. Tetapi yang mau dibahas di sini tentang alat musiknya. Alat musik memang tidak semua kita ketahui, tidak pernah kita sentuh, kecuali ketika kita lihat di dalam gereja. Ada itu berupa piano, gitar, ataupun alat-alat musik lainnya yang dipakai di dalam gereja. Tidak semua provinsi ataupun daerah sama alat musiknya untuk memuji muliakan nama Tuhan. Ada yang berbeda-beda tergantung daerah atau lokalnya masing-masing. Tetapi itu bukan menjadi suatu hambatan, cuma satu tujuannya. Memainkan alat musik dalam peribadatan orang Kristen, satu tujuannya yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setuju kan, Nak? Ya. Nah, hari ini Ibu mau share tentang percakapan dua orang yang mempercakapkan tentang alat musik. Jadi kamu simak video berikut ya. Semoga kita semakin pintar, semakin sehat, dan semakin semangat. Oke, kita tonton sama-sama ya. Halo Yeser, jumpa lagi di Fakta Alkitab. Musik. Siapa yang tidak suka musik di dunia ini? Pada umumnya orang menyukai musik karena musik itu penting bagi kehidupan. Bahkan di dalam Alkitab pun sudah tercatat dari sejak dahulu kala betapa penting dan sakralnya peranan musik dalam pertemuan ibadah. Musik adalah idenya Tuhan. Musik seperti apa yang disukai Tuhan dan apa saja alat musik yang sering dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan? Inilah yang akan kita bahas dalam Fakta Alkitab kali ini. Iya, Jesier, sekarang saya sudah berada di Museum Lembaga Alkitab Indonesia dan saya sudah bersama dengan Pak Bambang. Kali ini kita akan membahas mengenai musik nih, alat musik. Kan di sini ada alat musik banyak nih ya. Nah, menurut artikel yang saya pernah baca nih Pak Bambang, katanya di Alkitab itu tercatat ada 19 jenis alat musik. Ya, 19 jenis itu banyak sekali. Ada nggak sih Pak alat musik yang mungkin belum tercatat di Alkitab? Ya, kalau melihat dari 19 itu sebenarnya itu ada beberapa jenis yang jenisnya itu, namanya berbeda tapi kurang lebih hampir sama. Ya, alat musiknya. Dari yang membedakan misalnya dari dawainya ada yang 8, ada yang 3 dan jadinya penyebutnya berbeda, tetapi cara memainkan dan bentuknya secara umum sama. Kurang lebih sama. Kalau dawai itu dipetik ya kan? Dawai dipetik, ada juga yang dia dawai atau senar ya, ada yang digesek juga seperti itu. Oh gitu. Nah, yang ada di sini mewakili hampir keseluruhan alat-alat yang disebutkan itu. Kalau yang saya pegang ini apa Pak? Ini kinor atau kecapi. Kinor. Ya.
Mungkin karena ini pakai kenur ya Pak, jadi namanya kinor. Itu bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Oh, sana ya emang kinor. Oh. Nah, mau nanya nih, yang di Alkitab yang memakai kecapi atau memakai kecapi siapa? Daud. Daud. Lalu siapa lagi? Salomo. Nah, yang dipakai oleh Daud itu kecapi yang seperti ini. Kayak gini? Biasanya dibuat dari kayu, kalau di Alkitab kan dari kayu saru. Saru namanya? Kayu saru jenis kayunya. Kalau yang Salomo itu dibuat dari kayu cendana. Oh gitu. Itu dulu berarti di sana kayu cendana udah ada dari sana ya? Ada, iya. Bukan di Papua ada cendana. Ini asli Pak? Yang ini asli cendana juga nih? Kalau Atau ini kayu apa nih? ini rasanya ini yang kayu saru kan ini yang modelnya Daud. Ini Daud ya? Ini saru ya? Iya. Oh. Tapi bahannya ukurannya nggak seperti ini kali ya Pak? Ya, ukurannya nggak persis seperti ini, bentuknya juga mungkin tidak persis simetris seperti ini. Oke. Tuhan sendiri yang punya ide mengenai musik itu Pak ya? Ya, sumber-sumber di Alkitab juga menyatakan seperti itu. Iya. Oke, ini kebetulan ada di sini beberapa. Saya mau tanya nih Pak, nah yang ini nih Pak. Ini kecrek ya Pak namanya? Apa Iya. namanya Pak? Kalau di Indonesia ini kecrekan. Iya, kecrekan. Tapi itu kalau di Indonesia kan kecil ya. Iya. Suka minta gopek dong. Iya. Ya. Nah, kalau di Israel ini namanya sistrum. Sistrum. Ya. Cara memainkan sama persis seperti memainkan kecrekan itu. Oh. Ya. Nih, Jesias kalau di Indonesia kan kecil-kecil tuh. Ya. Gopek ya tadi ya. Nah, sana goceng kali karena gede-gede segini. Ya, ini kalau ini yang besar, nah ini kurang lebih sama. Ini juga sistrum. Ini sistrum. Ya, ini namanya model yang lebih kecil. Cara memainkan juga sama. Kayak ke setrum. Sesuai namanya sistrum. Ya. Kalau ini apa nih? Ini kecrekan juga, ada kecrekannya juga tuh Pak. Kalau yang ini, Bisa taruh lagi. nah kalau yang ini tamborin. Nah, Oh. ini ada 3 ya, ada tamborin. Tamborin bintang Daud yang ada di ujung sana, Itu bentuknya bintang. bintang. Lalu ada tamborin Yerusalem yang di sini. Ini. Oh. Ada gambar kota Yerusalem. Ya. Oh, ini kota Yerusalem. Oh, ini ada gambarnya Ya. nih. Lalu ini tamborin ikan. Iya, karena bentuknya ikan. Bentuknya ikan. Ada maknanya juga. Kenapa, Kalau Pak? kita melihat dalam warna-warna liturgis di gereja, Iya. ada ornamen ikan juga dibuat itu. Di mimbar biasanya seperti itu. Nah, ini kalau di gereja, ini saya masih familiar nih Pak dengan ini di gereja. Yang ini kan, yang tamborin Iya, kan. memang masih banyak dipakai dalam ibadah Oh iya. sampai sekarang. Bapak bisa Pak? Ya kira-kira begitulah ya, mainannya gambus. Gambus apa namanya tadi? Tamborin. Tamborin. Tadi saya sempat menyebut gambus. Yang mana Pak gambus? Gambus itu ada di mana ya? Oh ini dia. Oh. Ya. Ini gambus. Oh, Ya. saya pikir gambus itu dipukul-pukul ternyata. Digesek. Itu tambur. Nah itu nanti saya jelaskan yang Oh, itu tambur. Ya. Nah gambus itu bisa dipetik, Wih. bisa juga digesek. Ya. Serem ya? Ngantuk. Ngantuk. Enak ya, Bapak bisa juga ya main ginian Ya, ya. semua juga bisa ya, hanya kan nadanya ini belum di stem Wah, ya. keren. Ya, Iya. ya. Nah, apalagi nih Pak? Tadi apa tuh tambur Pak? Ya? Tambur ya, yang tambur. berikutnya tambur, sorry. Nah, tambur ini kalau sekarang ya ada yang menyebutnya gendang, Ya, tambur, ya. drum ya. Cara mainkan sama, dipukul ada sticknya atau dipukul pakai tangan. Ya, ini ada Maksudnya langsung pakai tangan ya? bisa pakai tangan. Cara main gendang ya kan. Nah, ini juga bukan yang dipakai dalam tradisi kekristenan saja ya. Musik-musik daerah Jazirah Arab Timur Tengah. Iya, Itu iya. alat-alat musik hampir mirip sebenarnya. Mirip ya, karena mungkin asalnya dari satu Dari- rumpun itu ya, Betul dari Timur sekali. Tengah semua ya, Iya. sama jadi ya. Ini dari kulit apa Pak? Kulit sapi. Kulit sapi ya? Ya, kulit sapi, kulit domba bisa dipakai untuk itu. Ini juga buat ini Pak? Nah, Sama. ini shofar atau sangkakala. Nah, kita sudah pernah bahas nih GCRs ya. Ini Oh iya yang dulu ya. sangkakala. Ada banyak macam-macam. Salah satunya ini shofar pendek. Ya. Iya. Ini cara mainkan ditiup. Ya. Iya. Tuh. Lalu ada beberapa jenis juga, ada shofar dari tanduk antelop Itu, ya. iya. Lalu ada juga nafiri ya, nafiri dari perak yang ada di depan sana ini. Yang panjang itu ya? Yang panjang itu ya. Oh, oke. Lalu apalagi yang belum disebut, alat-alat musik tiup ya, itu ada juga seruling. Nah, seruling itu misalnya yang di sana. Ini ya? Ya. Ini. Iya.
Nah, kalau ini namanya mismar. Mismar. Ya, sejenis seruling. Ada mismar dari Mesir, mismar Egyptian. Nah, ini cara mainkan sama, ditiup dari sini. Coba ya saya tiup Pak ya. Agak susah kan ya. Gak bunyi. Susah. Nah, yuk, nih lubang-lubang ini Khalil ini ya, Khalil namanya ya. Ya, Khalil. Oke. Ada lagi nggak Pak? Yang berikutnya yang belum, nah yang ini. Bisa main drum nggak Bung Marcel? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau mukul bisa ya? Bisa, kalau mukulnya aja bisa. Tahu simbal? Tahu. Ukurannya besar? Gede. Gede. Cas. Mau lihat simbal yang kecil? Mana Pak? Ini dia. Oh ini dia tadi namanya simbal tuh ini. Simbal atau ceracap, simbal jari atau ceracap. Cara boleh mainnya taruh di dikaitin jari. ya? Ya. Oh. Ceracap yang berdenting. Nah, itu. kita buktikan bunyinya berdenting kah atau bukan? Coba. Oh iya. Musiknya namanya ceranting ya, harusnya ya, bukan ceracap tuh. Dia ceracap. Ini biasa dari Kuningan atau dari Perak. Oke. Nah kalau gitu saya mau tanya ini Pak. Kira-kira dari alat-alat musik ini ada nggak ya yang dikhususkan atau yang biasa sering dipakai untuk pertemuan-pertemuan ibadah? Hampir semuanya. Tetapi yang penggunaannya ada yang dipakai oleh laki-laki, ada yang dipakai oleh perempuan, ada yang dipakai untuk tari-tarian dan di pembukaan ibadah atau di pembukaan perayaan-perayaan. Misalnya shofar. Shofar itu ya, laki-laki? Laki-laki, biasa ketika mulai ibadah ditiup. Oke. Ya. Lalu yang nafiri atau sangkakala yang dari Perak itu biasa dimulai ketika mulai perayaan-perayaan atau ketika memulai perang ya. Atau pernyataan sudah perang mau terjadi. Nah, itu laki-laki juga yang niup? Laki juga. Okay. Nah, kalau yang perempuan-perempuan biasanya alat musik yang seperti ini. Kayak gini ini juga ya? Iya, ini tamborin ya. Kalau sampai sekarang di ibadah-ibadah kan sering penari-penari perempuan itu menggunakan tamborin. Kalau yang ini yang dipukul-pukul biasanya? Tambur biasanya laki-laki ya, gendang. Laki-laki ya tambur ya? Karena membutuhkan fisik yang lebih kuat. Oh, jadi kalau laki-laki tambur, kalau cewek tamburin. Jadi tinggal tambahin ya. Tambur. Ini tamborin. Beda. Ya, Pak Bambang, dari semua alat musik ini kira-kira alat musik yang Tuhan tuh favoritnya yang mana sih, alat musik apa sih? Soalnya nih ya kalau di Alkitab tuh sepertinya nih seolah-olah tuh kayak seperti ini, kayak kecapi. Biasanya kan Daud itu main kecapi. Ya. Kalau apa betul ini favoritnya Tuhan tuh ini? Saya juga kurang tahu persis sih ya. Yang pasti kan alat-alat karena dipakai dalam ibadah artinya kan menyenangkan hati Tuhan juga. Oh, iya. Mungkin secara personal ketika Daud mainkan ini dia akan mengingat Tuhan gitu ya. Lalu ketika sangkakala dibunyikan itu ada jenis-jenis tiupan yang digunakan itu di situ Tuhan juga hadir ya. Bisa saja Tuhan juga senang ketika mendengarkan tiupan sangkakala itu. Betul. Dia akan hadir di tengah-tengah umatnya gitu ya. Oke. Ya, berarti intinya bukan jenis alat musiknya ya yang favoritnya Tuhan atau enggak, tetapi bagaimana kita memainkannya. Betul. Dengan hati yang penuh sukacita, hati yang bersih tulus di pujian kepada Tuhan. Betul. Itu yang Tuhan senangi. Dan harmoni dari alat-alat musik itu kalau dimainkan secara sembarangan, tamburnya dipukul sembarangan, tambornya juga dimainkan sembarangan, tiupannya juga sembarangan, kita tidak memberikan musik yang teratur, yang harmoni nada-nadanya. Kita berikan musik yang terkesan urakan, asal-asalan. Gimana Tuhan mau senang mendengarkan itu ya. Tapi kalau dimainkan dengan harmoni yang indah, terus kita juga akan senang mendengarkan, menikmati musik itu sendiri. Betul. Kalau mainnya nggak bener nih Pak, bukan cuma Tuhan yang sakit kuping, kita juga jemaat juga pusing dengernya kan. Malah nggak kusuk nih, aduh apaan nih gitu kan. Oke. Iya, yes. Itu tadi kita sudah dengar, kita sudah lihat dan kita sudah tahu persis ya penjelasan mengenai alat-alat musik. Nah, kalau Yesus pengen tahu juga mengenai lengkap ya, lebih lengkap mengenai artikel alat-alat musik ini bisa baca di www.jawaban.com. Tapi kalau Yesus pengen, saya ini bisa pegang ini, bisa tahu lebih dekat lagi, kemana nih Pak Bambang? Ya, JCR silakan datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, secara khusus ke Museum Alkitab. JCR bisa melihat benda-benda Alkitab yang ada di museum kami, terutama alat-alat musik yang ada di sini. Ya, bisa secara langsung bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Ya, jangan lupa kami tunggu kedatangannya. Jadi jangan lupa ajak saudara-saudara, teman-teman, kerabat semuanya ke sini biar lebih tahu, pengetahuannya jadi nambah. Oke, demikian fakta Alkitab kali ini, dan fakta Alkitab berikutnya adalah demikian fakta Alkitab kali ini. Jangan lupa
subscribe, like, dan share JC Channel. Tuhan berkati. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Nah, sudah kita simak kan videonya? Tambah ilmu kita. Ibu pun tambah, kamu juga tambah. Semoga dengan diberikannya Tuhan semuanya ini tidak membuat kita semakin sombong. Karena kita tahu bermain musik, jadi kita sombong. Tidak boleh. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah anak ibu, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke nak ibu, sampai ketemu. Semoga kamu bisa menambah wawasan kamu di dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.